Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 20 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 198 sampai dengan ayat 202. Surat Al-Baqarah ayat 198 sampai dengan 202. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbarui kesungguhan kita dan menambah semangat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Thumma akhbara ta'ala an ahwalil khalq." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang kondisi hamba-hambanya, wa annal jami'a yas'alunahu matalibahum, dan bahwasannya semua manusia, semua makhluk meminta kepada Allah supaya Allah memenuhi kebutuhan mereka, wa yastadfi'unahu ma yadurruhum, dan mereka memohon kepada Allah agar menghindarkan madarat yang menimpa mereka. Walakin maqasiduhum takhtalif, akan tetapi tujuan manusia ketika berdoa kepada Allah berbeda-beda. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya, dan di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah, berikan kami di dunia ini. Ay yas'aluhu min matalibid dunya ma huwa min syahawati. Mereka hanya meminta tentang urusan dunia yang termasuk kepuasan syahwat mereka, dan kebanyakan manusia meminta dengan permintaan ini yang mereka pikirkan, yang mereka gelisahkan hanya tentang urusan dunia. Bagaimana nanti anak-anaknya tinggal di mana, makan apa. Terus yang diminta tentang urusan dunia, minta pekerjaan yang baik, harta yang banyak, rumah, kendaraan, dan seterusnya. Maka Allah berfirman, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara manusia doanya hanya minta urusan dunia, bahkan ketika sholat minta dunia saja, minta tambahan rezeki, minta pekerjaan yang baik, minta ini, minta itu, lupa minta akhirat. Jadi kalau bisa di dalam doa kita boleh kita minta dunia, minta keluasan rezeki, minta rezeki yang halal, tapi jangan lupa hendaklah permintaan tentang akhirat jauh lebih banyak. Jamaah haji ketika haji dan belum punya anak,
doanya meminta anak terus, meminta anak, mengalahkan doa-doa yang lain. Doa menikah, pemuda yang belum menikah, yang diminta istri terus, istri terus. Ini tidak mengapa, tetapi kita harus mendudukkan posisinya. Minta dunia boleh, tetapi permintaan akhirat harus lebih banyak daripada permintaan apa? Dunia. Minta diperbaiki hati, minta diperbaiki niat, minta keteguhan di atas tauhid. Demikian. Jangan hanya meminta urusan dunia saja. Maka Fadilatul Syekh berkata, yas'aluhu min matalibid dunya ma huwa min syahwatih, min syahawatih. Banyak manusia yang meminta dunia saja, yang memuaskan syahwat mereka. Walaysa lahu fil akhirati min nasib li raghbatihi anha. Mereka tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan bagian di negeri akhirat, karena mereka tidak pernah menyebut tentang akhirat, tidak pernah meminta tentang urusan akhirat. Maka di sini Fadilatul Syekh berkata, li raghbatihi anha, karena mereka tidak suka akhirat atau mereka melalaikan akhirat. Wa qassara himmatahu ala dunya, cita-citanya, tujuan utamanya hanya meraih kebahagiaan dunia. Ini kebanyakan manusia seperti itu, menganggap sukses adalah sukses duniawi, sehingga yang diminta hanyalah permintaan seputar dunia. Wa minhum man yad'u limaslahatid darain. Dan di antara manusia, dan ini yang sedikit, yang ada yang meminta kepada Allah untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa yaftaqiru ilaihi fi muhimmati dinihi wa dunyah. Dan mereka fakir kepada Allah di dalam semua urusannya, baik urusan agama atau urusan dunia. Maka mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa kullun min haula wa haula lahum nasibun min kasbihim wa amalihim. Dan masing-masing dari mereka yang berdoa minta dunia saja, dan masing-masing dari mereka yang berdoa minta dunia dan akhirat, mendapatkan bagian dari usaha mereka dan dari amal mereka. Wa sayujazihim ta'ala ala hasabi a'malihim wa himmatihim wa niyatihim. Allah akan membalas mereka sesuai amal mereka, sesuai cita-citanya. Cita-cita itu kita apa? Akan diberi oleh Allah. Ala hasabi a'malihim wa himmatihim. Allah membalas manusia sesuai cita-citanya. Di dunia Allah balas, Allah beri sesuai cita-citanya. Maka para ulama menjelaskan, at-tafawut laisa bil mandar walakin bil himam. Yang membedakan kita, yang membedakan manusia di hadapan Allah bukan penampilannya, tetapi yang membedakannya adalah bihim bil himam, dengan cita-citanya, semangatnya meraih ridha Allah, semangatnya untuk meraih cita-cita yang mulia. Maka Allah membalas, Allah memberi sesuai dengan amal mereka, sesuai dengan kesungguhan mereka, sesuai dengan niat mereka. Jazaan dairan bainal adli wal fadl.
Allah membalas dengan balasan yang berputar antara keadilan dan karunia. Bisa jadi Allah membalas dengan keadilannya, yaitu kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang kafir, dan Allah membalas dengan rahmatnya dan karunia-Nya, yaitu kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yuhmadu alaihi akmala hamdin wa atammahu, dan balasan dari Allah dipuji dengan pujian yang sempurna dan pujian yang mutlak. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa taral malaikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan engkau melihat malaikat hafina min haulil arsh, malaikat di sekeliling ars, di bawah ars, yusabbihuna bihamdi rabbihim, memuji kebesaran Allah. Kemudian wa qudiya bainahum bil haqq, dan manusia seluruhnya dibalas urusan mereka sudah diselesaikan oleh Allah. Yang masuk surga sudah masuk surga, selesai hisab. Wa qudiya bainahum bil haqq, masing-masing manusia diadili dengan pengadilan Allah yang maha sempurna keadilannya. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan semua manusia ketika itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, baik yang masuk surga mengucapkan itu ataupun yang masuk neraka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena melihat hukum Allah yang maha sempurna keadilannya. Maka di sini Fadilatul Syekh menjelaskan Allah membalas sesuai dengan keadilannya, atau Allah membalas sesuai dengan karunia-Nya, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Akan tetapi masing-masing mengucapkan pujian kepada Allah ketika itu. Wa fi hadhil ayah, dari ayat ini terdapat pelajaran dalilun ala anna Allah yujibu da'wata kulli da'in musliman au kafiran au fasiqan. Dari ayat ini terdapat dalil bahwasannya Allah mengabulkan doa semua orang yang berdoa. Bisa jadi yang berdoa itu muslim, doanya dikabulkan oleh Allah, atau kafir. Ada orang kafir berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Ataupun orang fasik berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah, yaitu diambil dari firman Allah, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Allah memberi mereka, walakin laysat ijabatuhu du'a man da'ahu dalilan ala mahabbatihi lahu wa qurbihi minhu. Akan tetapi dikabulkannya, akan tetapi Allah mengabulkan doa orang yang meminta kepadanya bukan dalil bahwasanya Allah mencintainya atau orang tersebut dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang minta dunia lalu diberi oleh Allah, bukan berarti Allah mencintainya, bukan berarti orang tersebut dengan dekat dengan Allah. Illa fi matalibil akhirah wa muhimmatid din, kecuali jika permintaan tentang urusan akhirat atau tentang urusan agama. Jika orang meminta, ya Allah saya meminta akhlak yang mulia, minta kesabaran, minta keikhlasan, minta dijadikan hamba yang bersyukur, tentang urusan agama lalu diberi oleh Allah, berarti tanda Allah mencintai hamba tersebut. Minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang halal, minta istri yang solehah, diberi oleh Allah. Ini adalah permintaan agama. Apabila permintaan agama dikabulkan oleh Allah,
maka itu adalah tanda Allah mencintai orang tersebut. Wal hasanatul matlubah fid dunya. Kemudian Fadilatul Syekh menjelaskan al hasana al matlubah fid dunya, kebaikan yang diminta di dunia, yadkhulu fiha kullu ma yahsunu waq'uhu 'indal abd. Seorang hamba berdoa, Rabbana atina fid dunya. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah mencakup semua yang baik bagi seorang hamba. Min rizqin haniyyin wasi'in halal. Di antaranya adalah rizki yang luas lagi halal. Ini termasuk hasanah apa? Fid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fadilatul Syekh menjelaskan termasuk hasanah fid dunya yaitu rezeki yang halal, rezeki yang diluaskan oleh Allah, rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zaujatin salihah, di antaranya maknanya adalah istri yang salihah. Istri yang salihah adalah hasanat fid dunya. Jelas ya? Adapun orang yang istrinya durhaka, nah ini ujian di dunia, bukan apa? Hasanat fid dunya. Walaupun kadang-kadang namanya apa? Hasanah, tapi tidak taat pada suaminya. Apa artinya? Namanya hasanah, namun membangkang sama suaminya. Tapi biasanya insya Allah yang namanya hasanah, insya Allah taat pada suaminya. Wa zaujatin salihah, istri yang salihah adalah hasanat fid dunya. Jadi kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, salah satu maknanya artinya kita meminta istri yang apa? Yang salihah. Baik sudah ada atau belum apa? Belum ada. Kita meminta istri yang salihah. Apa ciri-cirinya? Istri yang salihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadharta ilaiha sarratka." Jika kamu melihatnya bahagia, adem rasanya. Melihat istri senyum, masya Allah. Melihat istri husnudon kepada suaminya. Tapi kalau melihat istri sangar kayak singa meraung-raung, kayak bojone apa diuntal saja. Nah ini bukan hasanat di dunia. Ini adalah cobaan apa? Di dunia, fitnah di dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian ada yang musuh bagi kalian. Fahdharuhum, hati-hati apa? Mereka harus waspada. Waspadalah. Min rizkin haniyin wasi'in halal wa zaujatin salihah. Istri yang salihah adalah anugerah yang mulia, anugerah yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa waladin tuqirru bihil ain, dan anak yang menyejukkan mata hati. Melihat anak yang berbakti, melihat anak yang nurut sama orang tuanya, melihat anak yang taat beribadah kepada Allah, orang tua bahagia, senang. Ini adalah fi dunya hasanah, dunia yang hasanah. Warahatin, demikian pula tumakninah, raha, kebahagiaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al jannatu jannatan, surga itu ada dua, surga dunia dan surga apa? Akhirat. Man lam yadkhul jannata dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk surga dunia tidak masuk surga akhirat. Ada orang yang beriman hatinya tumaknina, bahagia. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu hatinya tumaknina,
Karena apa? Karena mereka selalu ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang, menjadi tumakninah. Jadi orang kalau banyak gelisahnya, banyak susahnya, berarti dunianya kurang apa? Hasanah. Orang yang beriman itu bisa jadi diuji oleh Allah dengan ujian sakit, dengan dikurangi hartanya, ujian yang lain, tapi dia tumakninah, tenang, raha. Ini adalah dunia hasanah. Wa ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini diantara yang paling mulia di dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, ilmu jika diperlihatkan penampilannya maka akan lebih cantik daripada bunga desa. Sekarang ilmu nggak kelihatan, maka orang yang menuntut ilmu bersungguh-sungguh merasakan lezatnya ilmu, cantiknya ilmu, manisnya ilmu, lebih cantik daripada bunga desa. Bahkan Ibnu Qayyim berkata, sekiranya Allah memperlihatkan indahnya ilmu, maka ilmu lebih indah daripada bulan purnama. Allahu Akbar. Ini adalah yang patut kita perjuangkan. Fi dunya hasanah, ilmu yang bermanfaat. Maka jangan pernah lelah dengan ilmu, jangan pernah bosan dengan ilmu. Sedikit futur tidak apa-apa, jangan lama-lama. Futur itu kalau bisa 1 hari saja, jangan panjang-panjang futurnya. Futur lama sekali. Semangatnya kapan? Semangatnya 1 bulan sekali, futurnya 29 hari. Dibalik, semangat 28 hari, futur istirahat 1 hari saja sudah cukup insyaallah. Karena ilmu yang bermanfaat adalah al-hasanat fid dunya, hasanah fid dunya wa amalin saleh. Demikian pula amal saleh. Ini adalah al-hasanat fid dunya wa nahwi dzalika minal matalib al-mahbubah wal mubah, dan yang lainnya dari permintaan yang dipuji dan permintaan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa hasanatul akhirah, adapun kebaikan di akhirat, hiya salamatu minal uqubat fil qabri wal mauqif wan nar, selamat dari siksa di kuburan, wal mauqif, selamat dari siksa di padang mahsyar, wan nar, dan selamat dari siksa neraka, wa husulu ridallah, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa ridwanun minallahi akbar, dan ridha dari Allah adalah kenikmatan yang paling besar. Wal fauzu bin na'imil muqim, dan selamat dengan kenikmatan yang abadi. Wal qurbu minar rabbir rahim, dan dekat dengan Allah yang maha penyayang. Fasara hadad du'a ajma'a du'ain wa akmalah wa aulahu bil ithar, maka doa ini adalah doa yang paling sempurna, doa yang paling lengkap, dan adalah doa yang selalu dibaca oleh orang-orang yang beriman. Walihada kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru minad du'a bihi wal hathi alaihi, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa ini, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, dan beliau menganjurkan doa ini supaya dibaca oleh umatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Dari ayat-ayat yang mulia ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, namun kita sebutkan sebagian saja. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi jawazut tijarah, jawazut tijarah athna al-hajj wa fi mawasimil ibadah.
dibolehkan jual beli ketika haji dan di musim-musim ibadah dibolehkan jual beli di saat haji atau ketika musim-musim ibadah seperti di bulan Ramadan dibolehkan jual beli, tetapi jangan sampai menyia-nyiakan waktu hanya untuk urusan dunia saja. Dibolehkan jual beli di saat haji, namun jangan sampai melalaikan rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji. Demikian pula di bulan Ramadan, jangan sampai sibuk bisnis di bulan Ramadan menjadikan kita melalaikan keutamaan malam Lailatul Qadar atau kemuliaan bulan Ramadan. Dari ayat ini terdapat pelajaran jawazut tijarah fi aswaqil jahiliyah, boleh jual beli di pasar jahiliyah. Dahulunya adalah pasar jahiliyah, tidak mengapa jual beli di tempat tersebut. Demikian pula tidak mengapa jual beli di pasarnya orang-orang kafir. Maka Abdurrahman ibnu Auf bertanya, mana pasar? Lalu ditunjukkan pasar mana? Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah kabilah dari mana? Yahudi. Maka tidak mengapa jual beli di pasar jahiliyah atau di pasar orang kafir. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi yambaghi lil insan fi kasbihi mu'tamidan 'ala Allah la mu'tamidan 'ala quwwatihi. Hendaklah seseorang yang bagi lil insan fi kasbihi mu'tamidan 'ala Allah la mu'tamidan 'ala quwwatihi. Hendaklah seseorang ketika bekerja bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada kekuatannya, bukan bersandar kepada kecerdasannya atau kelihayannya, tapi sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, antabtahu fadlam mir rabbikum, karunia dari Allah. Jadi kalau kita berusaha, sandarkan usaha kita dengan kekuatan Allah. Kalau kita mendapatkan hasil, nisbatkan hasil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada min kamalit tauhid. Ini termasuk sempurnanya tauhid seseorang. Akan tetapi apabila seseorang ketika berusaha sandarannya kepada kekuatannya, sandarannya kepada usahanya atau ilmunya, kemudian kalau mendapatkan hasil dia menyandarkan kepada usahanya juga, menisbatkan kepada usahanya, ini adalah kesyirikan. Walaupun tidak sampai kepada derajat syirkun akbar, ini kesyirikan yang mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi ibtalul aqaidil jahiliyah, membatalkan keyakinan-keyakinan jahiliyah. Dari mana ya ikhwah kita mengambil pelajaran ini? Yaitu membatalkan keyakinan jahiliyah. Dari mana? Ya, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Orang jahiliyah tidak mau wukuf di Arafah. Orang Quraisy, penduduk Mekah, tidak mau wukuf di Arafah. Wukufnya di Muzdalifah. Ini keyakinan jahiliyah. Ini tradisi jahiliyah yang harus dibatalkan. Demikian pula orang Quraisy ketika berangkat dari Muzdalifah menuju Mina, tidak mau berangkat kecuali sampai matahari terbit, dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya,
Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubus syukur ala nikmati al-hidayah. Wajib bersyukur, wajib memuji Allah atas nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Ini adalah nikmat yang paling agung. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, kalian pasti menjadi orang yang merugi. Kalau bukan petunjuk dari Allah, kalau bukan karunia-Nya, kemungkinan kita dilahirkan menjadi orang Yahudi, menjadi penyembah berhala, menjadi orang Syiah Rafidhah atau yang lainnya. Maka hendaklah kita bersyukur atas nikmat hidayah, atas nikmat tauhid, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang paling agung. Hendaklah kita mensyukurinya supaya kita dimudahkan oleh Allah istiqamah di atas jalan yang mulia ini. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatul istighfar indal faraghi minal ibadah. Disyariatkan beristighfar ketika selesai dari beribadah. Supaya apa? Supaya menutup kesalahan yang dikerjakan di saat ibadah, supaya diterima amalnya di sisi Allah. Dengan istighfar dimudahkan amal seseorang untuk diterima oleh Allah. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dammul ijab bin nafs, celaan bagi orang yang kagum terhadap dirinya. Selesai beramal bangga terhadap dirinya, selesai beramal kagum dengan dirinya. Ini mengakibatkan amal seseorang ditolak oleh Allah, dan amalnya bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammu man talaba dunya wa nasiyal akhirah, celaan bagi orang yang meminta dunia lalu melupakan akhirat. Ketika sujud, ketika berdoa hanya minta dunia saja, melupakan akhirat. Itu adalah orang-orang yang tercela, orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Orang yang mulia minta dunia yang baik, bukan hanya sekedar minta dunia yang halal, minta rezeki yang halal, minta istri yang salehah, bukan hanya sekedar minta anak, tetapi minta anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Demikian. Kemudian dari ayat ini yang dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat pelajaran fihi dhammu su'alil uqubah fid dunya, celaan bagi orang yang meminta hukuman di dunia. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, jangan mengatakan ya Allah, jadikan sakit ini menjadi hukumanku di dunia. Jangan. Kalau kita berdoa ya Allah, jadikan sakit ini penggugur dosaku, iya bagus, sembuhkan aku ya Allah. Jangan mengatakan ya Allah, tidak apa-apa dosa saya banyak, hukumlah saya terima, saya ikhlas. Jangan. Tidak ada yang sanggup dengan hukuman Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia saja tidak sanggup, apalagi di akhirat. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal hadis yang agung dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk salah seorang sahabat. Qad sara mithlal fakh minal farkhil mantuf. Sahabat tersebut sakit sampai seperti indilnya ayam. Ya, indilnya ayam ya. Ayam kecil yang sudah dibubuti bulunya. Sakit, kurus, kering, tidak ada apa-apa, gemeter terus, kedinginan.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam punya firasat, la'allaka tad'ullaha bi syai'in, jangan-jangan kamu meminta kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Orang tadi mengatakan qala na'am. Dia berkata, iya ya Rasulullah, aku berdoa, qultu Allahumma in kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, jika engkau ingin menghukumku di akhirat, segerakan hukuman ini di dunia. Jika ada dosaku yang layak dihukum di akhirat, segerakan di dunia. Aku tidak sanggup dihukum di akhirat, hukum aku saja di dunia. Maka Nabi SAW bersabda, idzan la tutiquhu, kalau demikian kamu tidak akan sanggup. Hukuman Allah siapa yang sanggup? Idzan la tutiquhu, kamu tidak akan sanggup. Wa halla taqulu, kenapa engkau tidak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian orang tadi membaca doa tersebut, Nabi SAW juga mendoakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang tadi. Jadi kadang-kadang kita mendengar ada orang yang sakit, lalu dia berkata, tidak apa-apa, ini semoga ini hukuman di dunia, semoga Allah tidak menghukum saya di akhirat. Kalau itu diucapkan, orang tersebut dikhawatirkan tidak sembuh dari apa? Dari sakitnya. Tidak boleh meminta doa supaya dihukum apa? Di dunia, tidak boleh. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.